Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami beranggotakan, yaitu saya Aldita Divasyadanti, Revika Nadia, Muhammad Maharzaki, Kadek Krisna Purnama, dan Ramadela Putri. Nah, pada video kali ini, kami diminta untuk menjelaskan bagaimana cara menyusun tentang laporan arus kas. Nah, ini berikut soal yang akan kami jelaskan kami jelaskan untuk menyusun laporan arus kas. Nah, langkah pertama sebelum kita menyusun laporan arus kas, yaitu kita membutuhkan laporan posisi keuangan. Nah, pada soal ini kita akan diminta untuk menyusun laporan arus kas pada tahun 2019. Maka, pada laporan posisi keuangan, kita itu membutuhkan saldo pada akun-akun per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018. Selain dari laporan posisi keuangan, kita juga membutuhkan yang namanya laporan laba rugi pada periode berjalan. Maksudnya di sini, laporan laba ruginya itu harus sama dengan laporan arus kasnya. Kan yang diminta itu laporan arus kas pada tahun 2019. Maka laporan laba ruginya juga harus laporan laba rugi pada tahun 2019. Nah, selain itu kita juga memerlukan yang namanya tambahan informasi. Di soal ini, kita bisa melihat ada 4 tambahan informasinya. Nah, baiklah, itu saja mungkin untuk pembukaannya. Untuk selanjutnya, apakah teman-teman ada yang ingin menjelaskan tahapan apa lagi yang harus kita lakukan dalam menyusun laporan arus kas ini? Selanjutnya, kita akan menyusun laporan arus kas pada tahun 2019 dengan menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung. Jika kita menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung, maka kita harus menghitung perubahan saldonya, yaitu kita harus menyalin kembali akun-akun yang ada pada laporan posisi keuangan, dan setiap akun pada per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember pada 2018. Nah, baru bisa kita menghitung perubahan saldo dan selisihnya. Apabila mengalami perubahan saldo dan selisihnya, dan jika sudah mendapatkan perubahan saldonya, maka kita langsung bisa menentukan apakah perubahan saldo tersebut mengalami penurunan atau kenaikan. Seperti pada cash, di mana pada saldo per 31 Desember 2018 sebesar 48.400. Sedangkan pada per 31 Desember 2019 sebesar 80.800. Artinya ini mengalami peningkatan sebesar 32.400 dan begitu seterusnya. Namun untuk akumulasi depresiasi, tanda minusnya itu kita abaikan pada per 31 Desember 2019, di mana ini menunjukkan bahwa akumulasi depresiasi pada per 31 Desember 2019 ini akan menjadi pengurang dari akun aset tetapnya. Nah, itu tadi sudah dijelaskan oleh teman saya tentang perubahan saldo dalam menyusun laporan arus kas. Selanjutnya, pada kelompok kami, di sini kami akan memulai menyusun laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung. Nah, apakah teman-teman ada yang ingin menjelaskan awalan sebelum kita menyusun laporan arus kas? Nah, baiklah teman-teman, di sini pada langkah-langkah menyusun laporan keuangan dengan metode tidak langsung. Jadi yang pertama itu judul harus kita buat karena syarat mutlak. Karena kalau kita tidak membuat judul, maka kita akan melanggar asumsi dasar, yaitu asumsi dasar economic entity. Karena laporan keuangan itu harus jelas. Kemudian selain nama perusahaan, kita harus menyebutkan judul. Kemudian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 itu tidak boleh salah. Karena yang membedakan hanya laporan pada posisi keuangan. Kalau laporan posisi keuangan dia per 31 Desember 2019. Tapi kalau laporan laba rugi, laporan arus kas, dia adalah untuk tahun
yang berakhir atau akhir periode yang berakhir 31 Desember 2019. Nah, kalau untuk catatan atas laporan keuangan, dia memuat dua. Yang pertama per 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019. Karena catatan atas laporan keuangan itu menjelaskan informasi yang dalam laporan posisi keuangan maupun informasi dalam laporan yang lain. Nah, baiklah. Yang pertama itu kita akan menentukan arus kas dari aktivitas operasi, di mana arus kas dari aktivitas operasi inilah yang menjadi pembeda antara metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, untuk di metode langsung, untuk menentukan arus kas dari aktivitas operasi ini, kita harus mengetahui dulu berapa laba bersih yang kita dapatkan dari laporan laba rugi, di mana di soal kita mengetahui terdapat net income sebesar 158.900. Nah, kemudian dari 158.900 ini kan kita menggunakan accrual basis untuk mencari laba bersihnya. Sehingga ketika kita ingin mengubah laba bersih berbasis accrual menjadi kas bersih berbasis cash, itu kita harus melakukan penyesuaian untuk mengubah laba bersih menjadi kas bersih dari aktivitas operasi ini. Nah, yang pertama itu beban-beban non-cash. Misalnya yaitu salah satunya beban depresiasi, di mana beban depresiasi ini kita tidak ada yang mengeluarkan namanya cash. Di soal bisa kita lihat, di laporan laba ruginya terdapat beban depresiasi sebesar 46.500, di mana beban depresiasi sebesar 46.500 ini sudah menjadi pengurang untuk kita mendapatkan namanya net income 158.900. Sehingga pada laporan arus kas, beban depresiasi ini harus kita tambahkan ke laba bersihnya. Karena beban depresiasi ini kita itu tidak ada mengeluarkan yang namanya kas. Sehingga untuk mencatat laporan arus kas itu kita harus mencatat transaksi yang memang berhubungan dengan kas. Makanya untuk mendapatkan kas bersihnya, beban depresiasi ini harus kita tambahkan ke laba bersih yang bernilai 158.900. Yang kedua yaitu kita harus mencari kerugian atau keuntungan dari penjualan aset tetap. Nah, di mana di soal kita bisa melihat bahwa kita itu mendapatkan kerugian dari penjualan aset tetap yaitu equipment. Nah, untuk membantu kita melihat berapa penjualan yang kita lakukan selama tahun 2019 untuk melihat penjualan yang kita lakukan di tahun 2019, kenapa kita bisa mendapatkan rugi dari penjualan tersebut, kita akan melihatnya di akun T mengenai akumulasi depresiasi equipment, di mana bisa kita lihat saldo awal akumulasi depresiasi equipment ini yaitu sebesar 52.000. Nah, untuk di saldo akhirnya per 31 Desember 2019 itu sebesar 50.000, di mana kita masukkan 52.000 ini ke posisi kredit karena akumulasi depresiasi equipment ini bertambah, yaitu ketika kita mengakui adanya beban depresiasi. Nah, beban depresiasi itu bisa kita lihat di soal, yaitu sebesar 46.500. Sehingga pada perubahan saldonya, menggunakan akun T, itu akumulasi depresiasi equipment bertambah ketika kita mengakui depresiasi expense sebesar 46.500. Sehingga saldo awal akumulasi depresiasi equipment sebesar 52.000 ini akan kita tambahkan dengan 46.500. Nah, tetapi di saldo akhirnya ini kan kita mendapatkan 50.000 dolar. Maka yang menyebabkan akumulasi depresiasi equipment ini berkurang itu ketika equipment tersebut kita jualkan. Nah, yang mana penjualan yang kita lakukan terhadap equipment ini di tahun 2019 yaitu sebesar 48.500. Di mana untuk mencari penjualan equipment yang kita lakukan ini, kita dapat menghitungnya dengan 46.500 ini kita tambahkan dengan 2.400. Nah, untuk jurnal penjualan
equipment ini sendiri bisa kita lihat di sini, yaitu kan di soal kita bisa melihat bahwa terjadi kerugian pada penjualan aset tetap tersebut. Maka untuk jurnalnya yaitu loss on disposal of plant asset, yaitu equipment sebesar 7.500. Dan akumulasi depresiasi equipment-nya selama tahun 2019 itu 48.500. Nah, di mana kan equipment ini di soal bisa kita lihat di tambahan informasi equipment lama yang mempunyai harga perolehan awal 57.500 telah terjual secara tunai. Berarti equipment tersebut seharusnya kita jual dengan harga 57.500. Tetapi di tahun 2019 kita itu menjualnya seharga 48.500. Yang mana berarti kita itu cuma mendapatkan 9.000, nilainya 9.000. Nah, di mana dari nilai 9.000 ini itu 7.500-nya sudah kita akui sebagai kerugian. Berarti perusahaan kita cuma menerima cash itu sebesar 1.500. Makanya untuk kerugian dari penjualan plan aset ini itu kita tambahkan ke laba bersihnya. Karena kita itu sebenarnya tidak ada mengeluarkan kas kembali saat kita mengakui adanya kerugian. Karena kita mengakui adanya kerugian itu ketika kita itu menjual equipment tersebut atau aset tetap tersebut di bawah harga perolehan awalnya. Sehingga kerugian dari penjualan aset tetap ini harus kita tambahkan ke laba bersih berbasis aktual ini. Selanjutnya, apakah ada yang ingin teman-teman jelaskan lagi? Baiklah, untuk selanjutnya peningkatan saldo piutang. Coba ke date ke perubahan saldo. Nah, pada 31 Desember 2018 saldo piutang sebesar 33.000. Nah, pada 31 Desember 2019 saldo piutang naik menjadi 92.800. Berarti saldo piutang mengalami perubahan meningkat sebesar 59.800. Nah, untuk lebih jelasnya kita pakai akun T. Nah, akun receivable saldo pertamanya 33.000. Nah, saldo terakhir menjadi 92.800. Berarti terdapat peningkatan piutang. Nah, setelah diketahui adanya penjualan sebesar 352.780 pada soal. Bisa dilihat soal dit. Nah, sales revenue sebesar 392.780. Nah, pada akun T ini untuk mencari berapa kas yang dibayar dengan cash adalah caranya dengan menghitung jumlah seluruh penjualan dikurang dengan perubahan pada akun piutang. Akun piutang berubah sebesar 59.800, berarti 332.980 itu tidak sepenuhnya dibayar 392.780 itu tidak sepenuhnya dibayar dengan uang tunai. Berarti ada 59.800 dibayar dengan kredit. Makanya dapat hasil 29.800 dibayar dengan tunai. Nah, coba tengok kas indirect credit. Nah, mengapa akunnya berkurang? Karena pada laba bersih yang tadi, lihat soal dit. Nah, sales revenue ditulis mendapat cash sebesar 392.780. Pada ini belum termasuk dipotong oleh piutang. Artinya kita tidak mendapat 352.780 itu cash tunai sepenuhnya. Cash indirect credit. Nah, berarti peningkatan saldo piutang ini mengurangi laba bersih pada
akun kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Baiklah, Dit. Sekian dari saya. Apakah ada yang ingin menambahkan? Baiklah, apa teman-teman ada yang ingin melanjutkan penjelasan mengenai arus kas dari aktivitas operasi ini? Baiklah, langsung lanjut saja pada peningkatan saldo persediaan. Lihat perubahan saldonya, Dit. Nah, pada saldo persediaan Desember 31 Desember 2018 sebesar 102.850. Nah, pada 31 Desember 2019 naik menjadi 117.500. Maka terjadi perubahan sebesar 4.650. Nah, karena adanya perubahan penambahan inventory, maka kita untuk inventory ini, jika ingin menambahkan inventory ini melalui pembelian inventory atau melalui cash ataupun piutang ataupun kredit. Nah, jika ingin mengurangi inventory itu dengan penjualan. Di sini sudah diketahui COGS sebesar 135.460. Nah, jikalau di total akun tadi, jikalau di total 128.050 ini dijual menjadi 135.460 ini, maka hasilnya tidak mungkin 117.500. Pasti terjadi adanya penambahan pada akun inventory. Nah, untuk mencari berapa penambahan inventory, kita bisa menghitung dengan menjumlahkan 128.050 ditambah 117.500 dikurang 135.460, maka hasilnya sebesar 150.110. Nah, untuk pengertian lebih simpelnya pada akun persediaan, semakin lebih banyak kalian membeli persediaan daripada menjual persediaan, maka persediaan tersebut semakin meningkat. Nah, maka karena aset saldo persediaan meningkat, itu untuk mengubah dari laba bersih ke kas bersih, maka akunnya menjadi kurang. Baiklah, Dit. Sekian pembahasan dari saya. Apakah ada yang ingin menambahkan? Baiklah, apakah teman-teman ada yang ingin melanjutkan penyesuaian untuk laba bersih dari aktivitas operasi ini? Apakah teman saya Zaki bisa melanjutkan untuk peningkatan saldo utang dagangnya? Bisa tolong dijelaskan, mungkin teman-teman yang lain kurang paham. Nah, langsung saja peningkatan saldo prepaid akun T-nya, Dit. Nah, pada akun pertama prepaid expense sebesar 26.000.
menjadi 28.400. Berarti terdapat pembayaran prepaid expense sebesar 2.400. Yang jurnalnya prepaid expense bertambah di kredit, di debit, dan cash berkurang di kredit. Nah, karena prepaid expense termasuk ke dalam aset, maka laba bersihnya menjadi kas bersih itu menjadi pengurang. Sekian, Dit, dari saya. Apakah kalian ingin menambahkan? Baiklah, mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan. Jika tidak, maka kita akan lanjut ke penyesuaian terhadap peningkatan saldo utang dagang. Di mana peningkatan saldo utang dagang ini bisa kita lihat di perubahan saldonya. Utang dagang kita, kan payable kita itu mengalami peningkatan sebesar 112.000, mengalami peningkatan sebesar 44.700 pada tahun 2019, yang mana hasilnya yaitu 112.000. Nah, untuk membantu kita memahaminya, kita akan ke akun T. Nah, akun T untuk akun payable. Nah, di mana kan saldo awal akun payable kita tadi 67.300 dan di saldo akhir kita itu 112.000. Di mana akun payable kita ini atau utang kita ini bertambah ketika kita itu melakukan yang namanya pembelian, melakukan pembelian. Nah, akun payable kita ini bertambah ketika kita itu melakukan pembelian. Maka bisa kita lihat di saat kita menentukan inventory kita tadi, itu kan kita ada melakukan pembelian inventory sebesar 150.110. Nah, makanya account payable kita itu bertambah sebesar 150.110, di mana account payable kita baru bisa berkurang itu ketika kita membayarnya, maka ada cash yang kita keluarkan. Nah, di mana di sini itu kan kita ingin mencari berapa cash yang kita bayarkan untuk melunasi account payable kita. Makanya untuk menghitung berapa cash yang kita keluarkan, yaitu dengan 150.110 dolar, itu kita kurangkan dengan 44.700, yang mana hasilnya itu menghasilkan 105.410. Nah, untuk di laporan arus kasnya, itu peningkatan saldo utang dagang itu akan kita tambahkan ke laba bersihnya. Karena kalau untuk kewajiban itu, jika ia mengalami peningkatan, maka itu akan berbanding lurus di mana jika mengalami peningkatan, maka ia akan ditambah ke laba bersih, dan jika ia mengalami penurunan, maka itu akan dikurang ke laba bersihnya. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan? Apakah teman-teman ada yang ingin melakukan penyesuaian terakhir untuk mengubah laba bersih menjadi kas bersih dari aktivitas operasi ini mengenai penurunan saldo accrued expense payable-nya? Nah, untuk yang terakhir, penurunan saldo accrued expense payable ini berbanding terbalik dengan yang di atasnya, peningkatan saldo utang dagang. Kalau yang tadi menambah utang, kalau ini mengurangi utang. Lihat akun T-nya. Nah, utang pertama kita sebesar 17.000 dan di akhir menjadi 16.500. Berarti terdapat pembayaran utang sebesar 500. Yang berarti pada jurnal accrued expense payable bertambah di kredit, bertambah di debit sebesar 500 dan cash berkurang di kredit sebesar 500.
Maka yang seperti tadi dikatakan, untuk kewajiban maka berbanding lurus dengan maka laporan arus kas untuk laba bersih penurunan saldo expense payable ini menjadi pengurang. Sekian Dit dari saya. Nah, Ada yang ingin baiklah. menambahkan? Nah, baiklah. Itu tadi kan penjelasan penyesuaian untuk mengubah laba bersih menjadi kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, selanjutnya itu untuk mendapatkan selanjutnya itu kita tambahkan laba bersihnya dan penyesuaian-penyesuaiannya tadi, dan itu didapat 180.250, di mana hasil ini jika ia positif maka kita akan mengakuinya sebagai kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Selanjutnya kita akan lanjut ke arus kas dari aktivitas investasi. Apakah ada teman-teman yang ingin menjelaskan? Baiklah, yang selanjutnya itu arus kas dari aktivitas investasi. Yang pertama, tadi kan kita mengetahui, dia bisa kembali ke akun T-nya. Ini kan pada akun T equipment itu kan tadi sudah diakui bahwa kerugian kita itu 7.500, sedangkan akumulasi depresiasi equipment kita itu sebesar 48.500. Artinya perusahaan kita ini hanya mendapatkan kas sebesar 1.500, sehingga kembali ke tadi, sehingga penjualan equipment lama itu langsung kita masukkan sebesar 1.500 karena cash yang kita dapatkan dari penjualan equipment lama itu hanya 1.500 karena mengalami kerugian. Mungkin hanya itu saja, Dit. Untuk yang pembelian equipment, apakah ada teman-teman yang ingin coba menjelaskan? Nah, untuk pembelian equipment, lihat soal Dit. Nah, pada lihat informasi Dit. Nah, yang yang A, equipment baru dengan harga perolehan 85.000 telah dibeli secara tunai pada tahun ini. Berarti kita telah membeli equipment sebesar 85.000. Yang mana kalau kita membeli secara tunai, maka cash kita akan berkurang. Itulah mengapa pembelian equipment menjadi pengurang. Nah, baiklah. Untuk yang ketiga itu pembelian ya. Nah, untuk yang ketiga yaitu pembelian investasi. Nah, di mana pembelian investasi ini bisa kita lihat dalam perubahan saldo. Ini dibuktikan dengan investasi kita itu bertambah pada tahun 2019 menjadi 143.000. Nah, ini ada penambahan sebesar 29.000. Nah, untuk di akun T-nya itu berarti investasi kita itu bertambah ketika kita melakukan investasi kita itu bertambah ketika kita membeli, maka cash kita pasti akan berkurang. Nah, dimana kan saldo awalnya tadi kan 114.000 dan di saldo akhirnya itu 143.000. Berarti itu kan kita ada melakukan pembelian sebesar 29.000. Maka langsung saja kita masukkan pembelian investasi itu sebesar 29.000. Nah, ini kenapa dikurang? Karena kan kita ada mengeluarkan kas untuk melakukan pembelian investasi tersebut. Nah, dari aktivitas investasi ini itu akan kita totalkan. Dari 1.500 ditambah dengan min 85.000 dan ditambah dengan 29.000. Yang mana hasilnya itu min 112.500. Nah, jika dia hasilnya min, maka kita harus mengakuinya sebagai kas bersih yang terpakai dari aktivitas investasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, apakah teman-teman ada yang ingin coba menjelaskan? Di pembayaran obligasi, kembali ke perubahan saldo. Nah, di sini di tahun 2018 jumlah bonds payable sebesar 150.000 dan di tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 40.000. Jadi bonds payable yang kita dapat sekarang sebesar 40.000, bonds payable di debit sebesar 40.000 dan di cash sebesar
di cash sebesar 40.000 di kredit. Kembali ke Nah, jadi kenapa di sini berkurang? Karena kita membayar utang yang harus kita bayarkan. Ya, itu saja mungkin, Dit. Ya, baiklah. Nah, selanjutnya untuk penerbitan saham biasa. Di sini kan untuk di perubahan saldonya, itu untuk share capital ordinary itu mengalami peningkatan dari 175.000 menjadi 220.000, di mana ini mengalami peningkatan sebesar 45.000. Nah, untuk di akun T-nya itu share capital ordinary. Nah, jika share capital ordinary kita itu jika pada saldo awalnya yaitu sebesar 175.000 dan di saldo akhirnya itu sebesar 220.000. Nah, di mana ini kan mengalami peningkatan sebesar 45.000. Artinya kita itu ada menerbitkan saham biasa dan saham biasa tersebut telah kita jualkan. Nah, berarti perusahaan kita itu menerima cash dari penerbitan saham biasa tersebut sebesar 45.000. Maka kita langsung saja memasukkannya yaitu penerbitan saham biasa sebesar 45.000. Artinya kita itu kan mendapatkan kas dari menerbitkan saham biasa yang telah kita jual tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya tentang pembayaran dividen, mungkin ada yang ingin menjelaskan? Kemudian pembayaran dividen. Nah, dividen tunai telah diumumkan dan dibayarkan untuk tahun ini. Pertama, kita cari dulu net income di laporan laba rugi sebesar 158.900. Nah, kemudian setiap tahun net income berada di income summary. Dan harus ditutup pada retained earning. Nah, diakui dulu sebagai laba ditahan. Seharusnya kalau tidak ada dividen yang ditahan, kalau tidak ada dividen yang dibagi net income, ini masuk ke laba ditahan. Nah, tapi laba ditahan naiknya tidak sebesar yang seharusnya. Seharusnya 158.900 ditambah 450 sama dengan 263.900. Tetapi di sini 224.000. Berarti di sini ada dividen yang dibayarkan. Nah, di mana laba tidak ditahan semua oleh perusahaan. Nah, tetapi ada yang dibagi kepada pemegang saham melalui dividen. Nah, kita akan hitung perubahan retained earning dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 118.550. Tetapi net income ada 158.900. Jadi selisihnya yang dibayar adalah sebesar 40.350. Jadi kita buat jurnal income summary di laba ditahan sebesar 158.900 dari laba ditahan. Sebelumnya ternyata ada dividen yang dibayarkan, ditulis di akun dividen payable. Nah, diumumkan dibayarkan untuk tahun ini. Berarti harus ada kas yang dikeluarkan. Di mana jurnalnya dividen payable pada cash. Dividen payable sebesar 40.350 di debit dan cash sebesar 40.350 di kredit. Nah, langsung saja kita masukkan pembayaran dividen, karena pembayaran dividen itu mengeluarkan kas, jadi kita kurangi sebesar 40.350. Nah, jadi kas bersih yang terpakai dari aktivitas pendanaan itu kita tambahkan semua pembayaran obligasi sebesar minus 40.000,
ditambah penerbitan saham biasa sebesar 45.000, ditambah pembayaran dividen sebesar minus 40.350, maka kas bersih yang terpakai dari aktivitas pendanaan sebesar minus 35.350. Nah, jadi selanjutnya kita menghitung peningkatan kas bersih untuk tahun 2019, yaitu dengan cara kita menambahkan kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi sebesar 180.250, kita tambahkan dengan kas bersih yang terpakai dari aktivitas investasi sebesar minus 112.500, kemudian ditambahkan lagi dengan kas bersih yang terpakai dari aktivitas pendanaan sebesar minus 35.350. Maka dapatlah peningkatan kas bersih untuk tahun 2019 sebesar 32.400. Nah, kas awal periode kita pada tahun 1 Januari 2019 sebesar 48.400. Jadi, kas pada akhir periode 31 Desember 2019, kita tambahkan saja 32.400 ditambah kas awal kita sebesar 48.400. Jadi, kas pada akhir periode 31 Desember 2019 sebesar 80.800. Nah, itu tadi penjelasan untuk menyusun laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung. Selanjutnya kita akan masuk untuk menjelaskan menyusun laporan arus kas menggunakan metode langsung. Kan sudah dijelaskan tadi itu bahwa pembeda antara menyusun laporan arus kas menggunakan metode langsung dan tidak langsung itu pembedanya hanya terletak pada arus kas dari aktivitas operasinya. Maka untuk metode langsung kita harus melakukan perhitungan dulu untuk menentukan arus kas dari aktivitas operasinya. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana cara menghitung arus kas dari aktivitas operasinya. Apakah teman-teman ada yang ingin menjelaskan bagaimana cara perhitungannya? Nah, untuk yang menghitung kas yang diterima dari pelanggan. Nah, kan ada penjualan sebesar 392.780, tetapi itu belum cash semuanya, dibayar dengan cash semuanya oleh pelanggan, karena adanya peningkatan akun piutang pada akun kita sebesar 59.800. Mengapa peningkatan akun receivable menjadi pengurang? Karena penjualan kita yang 392.780 itu tidak semuanya dibayar dengan cash, ada dibayar dengan kredit. Maka kas yang diterima dari pelanggan tinggal kurangi saja total penjualan dikurang peningkatan akun receivable. Jadi 392.780 dikurang 59.800. Maka hasilnya kas yang diterima dari pelanggan hanya sebesar 332.980. Terima kasih, Dit. Sekian dari saya. Apakah ada yang ingin menambahkan? Nah, itu tadi penjelasan bagaimana cara menghitung kas yang diterima dari pelanggan. Nah, selanjutnya apakah ada teman-teman yang ingin menjelaskan lagi bagaimana perhitungannya selanjutnya? Selanjutnya yaitu menghitung kas yang dibayarkan untuk supplier. Yang pertama itu kita harus menghitung dulu pembelian untuk tahun 2019. Dit, bisa ke laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi itu kan tidak dijelaskan berapa sih pembelian kita pada tahun 2019 itu, yang ada hanya cost of goods sold. Nah, kita gunakan saja cost of goods sold ini. Mengapa kita gunakan? Karena dalam mencari cost of goods sold ini, itu terdapat pembelian. Untuk mencari cost of goods sold ini, persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan barang dagang akhir. Nah, kan di sini di cost of goods sold ini kan terdapat pembelian. Jadi kita masukkan cost of goods sold-nya ke tadi di laporan metode langsung. Nah, jadi kita langsung masukkan aja kan cost of goods sold-nya sebesar 135.460. Terus kita tambahkan nih peningkatan inventorisnya sebesar 14.650.
Setelah itu baru kita jumlahkan dan dapatlah pembelian selama tahun 2019 sebesar 150 110. Ini baru dapat pembelian tahun 2019. Kemudian kita hitung lagi berapa sih kas yang kita harus bayarkan. Setelah dapat pembelian selama tahun 2019 sebesar 150 110, maka kita kurangkan dengan peningkatan akun payable karena kita harus menghitung kas yang kita bayarkan. Jadi kita langsung mengurangi 150, 110 ini dikurang 44.700. Jadi dapatlah kas yang dibayarkan sebesar 105.410. Mungkin hanya itu. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi? Nah, itu tadi kan bagaimana cara menghitung kas yang dibayarkan untuk supplier. Selanjutnya, kita akan menghitung kas yang dibayarkan untuk beban operasi, di mana menghitung kas yang dibayarkan untuk beban operasi ini, artinya kan kita itu ada mengeluarkan kas untuk membayar beban operasi. Nah, di soal bisa kita lihat, ini kan terdapat beban operasi kecuali tidak termasuk beban depresiasi sebesar 12.410. Nah, di perhitungannya, ini kan beban operasinya 12.410. Tetapi pada tahun 2019 itu kita ada mengakui penurunan accrued payable. Bisa kita lihat di perubahan saldo. Nah, accrued payable mengalami penurunan sebesar $500. Di mana jika accrued payable ini mengalami penurunan, artinya itu kita kan ada mengeluarkan uang untuk membayar biaya yang belum kita bayarkan. Nah, sehingga di perhitungan untuk mencari kas yang dibayarkan untuk beban operasi, itu kita harus menambahkan penurunan accrued payable tersebut. Karena penurunan accrued payable ini kan kita mengeluarkan kas kita. Nah, apakah teman-teman ada yang ingin menjelaskan kembali kenapa kenaikan saldo prepaid expense juga bisa ditambahkan untuk menghitung kas yang dibayarkan untuk beban operasi? Itu kan kenaikan saldo perubahan saldonya. Di perubahan saldonya itu kan dapat kita lihat nih pada prepaid expense-nya itu pada per 31 Desember 2018 sebesar 26.000. Kemudian pada per 31 Desember 2019 sebesar 24.400. Di mana ini kan menunjukkan adanya kenaikan sebesar adanya pembayaran sebesar 2.400 atas beban yang belum terjadi. Jadi langsung kita tambahkan adanya kenaikan saldo prepaid expense kepada beban operasi. Kemudian setelah mendapatkan beban operasi, penurunan accrued payable, terus kenaikan prepaid expense, kita langsung menjumlahkan seluruh pembayaran untuk beban operasi, sehingga yang didapatkan adalah 15.3110. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi. Nah, baiklah, itu tadi kan untuk menghitung kas yang dibayarkan untuk beban operasi. Selanjutnya mungkin teman-teman ada yang ingin menjelaskan mengenai pajak dan beban bunganya. Menghitung kas yang dibayarkan untuk pajak. Jadi beban pajak penghasilan ini kan tidak ada tambahan informasi apapun. Nah, jadi langsung saja kita tulis 27.280. Jadi kas yang dibayar untuk pajak sebesar 27.280. Terus menghitung kas yang dibayar untuk beban bunga. Nah, sama seperti beban pajak penghasilan, tidak ada tambahan informasi apapun. Jadi langsung saja kita tulis 4.730. Dan kas yang dibayarkan untuk beban bunga sebesar 4.730. Ya mungkin itu saja. Nah, itu tadi penjelasan bagaimana kita melakukan perhitungan untuk menentukan arus kas dari aktivitas operasi menggunakan metode langsung. Nah, tadi kan sudah diketahui berapa kas yang diterima dari pelanggan, kas yang dibayarkan pada supplier, dan kas yang dibayarkan untuk beban operasi, kas yang dibayarkan untuk pajak, dan kas yang dibayarkan untuk beban bunga. Selanjutnya, yang telah saya sebutkan tadi, itu kita pindahkan ke arus kas dari aktivitas operasi.
Nah, jika itu awalnya mendapatkan penerimaan, maka itu menjadi penambah. Dan jika kita melakukan pembayaran, maka kas kita itu kan keluar, maka itu akan dikurang. Sehingga jika kita totalkan, ini akan mendapatkan kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi sebesar $180.250. Nah, selanjutnya, untuk arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, itu sama seperti metode tidak langsung sebelumnya. Sehingga dalam menentukan peningkatan kas bersih untuk tahun 2019-nya, itu kita tinggal tambahkan saja $180.250 ditambah dengan minus $112.500 ditambah dengan minus $35.350, yang mana mendapatkan peningkatan kas bersih untuk tahun 2019 sebesar $32.400. Nah, kas awalnya kan kita ketahui per 1 Januari 2019 itu $48.400. Maka kas pada akhir periode 31 Desember 2019 itu $80.800. Di mana kas pada akhir periode $80.800 ini itu harus sama seperti di laporan posisi keuangan, yaitu yang untuk akun cash sebesar $80.800. Nah, saya rasa cukup itu saja penjelasan mengenai bagaimana cara menyusun laporan arus kas dari kelompok 5. Saya mewakili kelompok 5, mohon maaf jika ada kekurangan dan terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.